Selamat datang di channel Review Drakor. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Di rumah Pangeran Wangwook sudah tersedia macam-macam tanaman herbal. Hesao senang dan bersemangat melihatnya. Wangwook yang mengirim semua ini, ucap Myung-hee. Dia bilang, kau menyukai tanaman herbal. Tapi apa yang akan kau lakukan dengan ini? Tanyanya. Aku akan membuatkanmu sabun, jawab Hesao. Beberapa pelayan membantu Hesao membuat sabun dengan cetakan kayu tradisional. Wangwook memperhatikan Hesao dari jauh. Myung-hee melihat itu dan mendekatinya. Selama aku belum pernah melihatnya begitu bahagia. Dia bahkan ingin mengirimnya untuk ratu. Aku ingin terus melihatnya seperti itu, ucap Myung-hee. Iya, aku juga, jawab Pangeran Wangwook. Myung-hee mulai menyadari perasaan suaminya ke Hesao. Malamnya, Myung-hee meminta Hesao untuk ke perpustakaan. Sesampainya di sana Hesao bertemu Pangeran Wangwook. Ia mengatakan kalau Eni memintanya datang dan mengambilkan tinta. Istriku batuk-batuk, jadi ia sudah tidur. Ia memintaku untuk menulis surat ini, jawab Wangwook. Tintanya ada di sana, tunjuknya. Hesao pun mengambil tinta dan melihat tulisan Wangwook. Ini adalah puisi yang ditulis oleh Ta Yuanming berjudul Kembalilah Pulang. Kau tahu puisi ini kan, tanya Wangwook. Iya. Ya, jawab Hesao asal. Aku akan memberikan puisi ini untukmu, bacalah dengan baik, kata Wangwook memberikan sebuah kertas. Hesao keluar dari perpustakaan. Sambil membawa kertas, ia melihat tulisan aksara Cina dan tidak bisa membacanya. Hesao memanggil Cheryung dan memintanya untuk membacakan puisi itu. Cheryung pun menjawab kalau ia buta huruf dan pergi. Besoknya Hesao masih kebingungan karena belum bisa membaca tulisan itu. Barkah datang dan bertanya apa yang dilakukannya. Apa kau buta huruf? Tanya Barkah. Hesao menjawab kalau ia melupakannya setelah kecelakaan itu. Aku akan membacakannya untukmu, kata Pangeran Barkah. Pangeran Barkah membacanya dan sadar kalau itu puisi cinta. Myung-hee datang dan mengatakan kalau itu puisi yang indah. Pangeran Barkah bertanya, siapa yang memberikan puisi ini untukmu? Pangeran Wangwook yang memberikannya, jawab Hesao. Barkah menatap cemas Myung-hee. Ia hanya tersenyum karena sudah tahu. Wangwook sudah memberikan puisi yang indah kepadamu, jadi kau harus membalasnya. Kau juga harus bersiap karena kita akan ke istana, ucap Myung-hee. Hesao pun pergi untuk bersiap. Barkah protes dengan sikap Myung-hee. Apa kau sudah tahu semuanya, tanya Baek. Myung-hee hanya diam. Wangwook, Myung-hee dan Hesao pergi ke istana. Ratu menyambut mereka dengan baik. Hesao pun memberikan sabun buatannya ke ratu. Raja tiba-tiba datang. Raja melihat Hesao dan bertanya, apa dia yang memukul Pangeran Nian? Mereka hanya bercanda, jawab Wangwook. Hesao ketakutan dan meminta ampun. Raja menatapnya tajam lalu tertawa. Lalu ia memberikan hadiah untuk Hesao. Hesao pun menghormat dan membuat raja tertawa. Hesao bertemu Pangeran Wangso dan kagum melihat penampilan barunya. Kini kau sungguh terlihat seperti pangeran, kata Hesao. Aku memang pangeran, jawabnya. Hesao melihat Ratu Yu dan langsung bersembunyi. Ratu Yu mendekati Pangeran Wangso dan mengatakan, apa kau akan terus tinggal di sini? Aku mengirimmu pergi untuk niat baik, tapi kau malah tidak bisa bertahan. Kau sungguh tidak berguna. Lalu ia pergi. Wangso mencari Hesao, tetapi ternyata ia sudah tidak ada. Apa ia benar ibunya? Ini sungguh mengerikan, kata Hesao mendengar percakapan Ratu Yu. Myung-hee sedang bersama mertuanya. Ia batuk-batuk sampai berdarah. Ia meminta sesuatu kepada Ratu. Ratu menjawab, apa itu? Ia meminta Ratu menerima Hesao sebagai istri Wangwook karena ia sakit parah. Hesao berpapasan dengan Jimong dan mengenalinya. Jimong tetap merasa tidak mengenal Hesao. Hesao pun mengatakan kalau mereka pernah bertemu, bukan di Goryeo ribuan tahun ke depan di tepi danau. Jimong menghentikan Hesao. Ini di istana, kau tidak boleh sembarangan. Jika kau akhirnya tinggal di sini maka kau harus melakukannya, ucap Jimong serius. Kehidupanmu tidak akan berubah hanya karena kau menginginkannya, kata Jimong sambil mengedipkan mata. Hesao dan Wangwook sedang berjalan pulang. Wangwook melihat Hesao berjalan di jejak kakinya. Ia pun sengaja melebarkan langkahnya. Hesao kesulitan dan hampir terjatuh, lalu Pangeran Wangwook menangkapnya. Wangwook bertanya soal puisinya. Hesao menjawab,
kalau itu puisi yang indah. Kalau begitu, kau harus membalasnya, jawab Wang Wok. Esoknya Heso berniat menaruh balasan suratnya di perpustakaan. Saat akan pergi para pangeran datang dan membuka surat Heso, mereka kebingungan. Karena Heso menggambar emoji. Mereka mencari tahu apa artinya. Wang Su melihatnya dan menyuruh Wangun mengangkat tangan dan membuka mulutnya seperti emoji itu. Mereka pun senang mengetahui maksudnya. Bek menemui Heso dan memarahinya. Heso tidak mengerti dan bertanya apa maksudnya. Bek mengatakan soal hubungan Heso dan Wang Wok. Ia meminta Heso menahan diri agar Myung-hee tidak terluka. Heso terkejut, Jati Oni sudah tahu, bakal memperingatinya dan pergi. Ternyata Wang Wok ada di belakang dan mendengarkan mereka. Heso dan Wang Wok saling meminta maaf dan memutuskan untuk memendam perasaan masing-masing. Myung-hee meminta Heso untuk meriasnya, ia meminta Heso untuk menjaga dirinya dan pangeran. Wang Wok dan Myung-hee sedang berjalan bersama, mereka mengingat masa lalunya. Lalu Myung-hee menitipkan Heso kepada Wang Wok dan dia pun meninggal. Heso yang menyadarinya pun menangis.